Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina dengan NPM 101222048, kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran pada perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki berbagai produk yang dipasarkan di berbagai segmen pasar, mulai dari segmen pasar konsumen hingga pasar bisnis. Nah, ada manajemen pemasaran apa aja sih di perusahaan Indofood? Yang ke-1 ada kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran perusahaan Indofood, yaitu mengamati peningkatan kesadaran konsumen akan kesehatan. Hal ini mendorong perusahaan Indofood untuk terus mengembangkan produk-produknya menjadi jauh lebih sehat, seperti membuat mie instan yang rendah kalori dan berbahan gandum. Selanjutnya, mengamati perubahan pasar online. Indofood melihat pertumbuhan pasar online yang sangat pesat. Hal ini mendorongnya untuk mengembangkan bisnis e-commerce untuk menjangkau semua konsumen. Dan yang terakhir ada mengamati perubahan tren gaya hidup. Perusahaan Indofood melihat adanya perubahan tren gaya hidup seperti tren makanan sehat dan tren makanan praktis. Hal ini mendorong perusahaan Indofood untuk mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan tren tersebut. Kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh perusahaan Indofood. Yang kedua, cara perusahaan Indofood melakukan riset pasar. Perusahaan Indofood menggunakan berbagai metode riset pasar, antara lain 1. Survei, yaitu melakukan survei dengan mengirimkan kuesioner kepada konsumen. 2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan konsumen untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, ataupun online. Yang ketiga, ada focus group discussion, yaitu melibatkan sekelompok orang untuk berdiskusi tentang suatu topik tertentu. Dan yang terakhir, ada analisis data sekunder. Metode riset pasar yang menggunakan data yang sudah ada. Perusahaan Indofood menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, seperti data pemerintah, data perusahaan, dan data penelitian. Yang ketiga yaitu manajemen pemasaran tentang cara perusahaan Indofood menganalisis pasar konsumen, yaitu ada analisis demografi, analisis yang dilakukan untuk memahami karakteristik konsumen berdasarkan demografi, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Selanjutnya ada analisis psikografi, yaitu analisis yang dilakukan untuk memahami karakteristik konsumen berdasarkan psikografi, seperti gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Dan yang terakhir ada analisis perilaku, yaitu analisis yang dilakukan untuk memahami perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Misalnya, konsumen Indomie akan memilih Indomie karena harganya terjangkau, rasanya yang enak, dan mudah dimasak. Yang keempat, ada strategi perusahaan Indofood masuk ke pasar bisnis, yaitu ada strategi penetrasi pasar dengan menawarkan produk-produk yang sudah ada seperti mie instan dan biskuit. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar, dilakukan dengan memasuki pasar baru dengan menawarkan produk atau jasa yang sama. Perusahaan Indofood menggunakan strategi ini untuk memasuki pasar bisnis di negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kemudian ada strategi pengembangan produk, yaitu perusahaan Indofood menggunakan strategi ini untuk memasuki pasar bisnis dengan menawarkan produk-produk baru seperti makanan siap saji dan minuman kemasan. Dan yang terakhir ada strategi aliansi strategis, yaitu untuk memasuki pasar bisnis dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara-negara lain. Yang kelima, ada cara menentukan segmen dan sasaran yang dilakukan oleh perusahaan Indofood, yaitu ada analisis kebutuhan konsumen untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini dilakukan untuk menentukan segmen pasar yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Selanjutnya ada analisis daya beli konsumen, yaitu untuk memahami kemampuan konsumen dalam membeli produk. Kemudian ada analisis aksesibilitas konsumen, yaitu untuk memahami kemudahan konsumen dalam mengakses produk. Dan yang terakhir ada analisis persaingan, yaitu untuk memahami persaingan di pasar.
Yang keenam, ada strategi yang dilakukan perusahaan Indofood dalam menghadapi persaingan, yaitu ada strategi diferensiasi yang dilakukan dengan menawarkan produk yang berbeda dari pesaing. Misalnya, perusahaan Indofood menawarkan mie instan dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang unik. Selanjutnya, ada strategi kepemimpinan biaya yang dilakukan dengan menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Perusahaan Indofood menerapkan strategi ini dengan melakukan efisiensi biaya produksi dan distribusi. Kemudian ada strategi fokus yang dilakukan dengan berfokus pada segmen pasar tertentu. Perusahaan Indofood menerapkan strategi ini dengan berfokus pada segmen pasar mie instan di Indonesia. Dan yang terakhir, ada strategi aliansi strategis yang dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan Indofood menerapkan strategi ini dengan bekerja sama dengan perusahaan e-commerce untuk memasarkan produknya secara online. Yang ketujuh, ada produk Indofood yang diupload ke media atau marketplace. Perusahaan Indofood memasarkan produknya melalui berbagai media, termasuk media sosial, pasar online, dan toko-toko offline. Di media sosial, perusahaan Indofood menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Perusahaan Indofood juga memiliki akun resmi di berbagai media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan akun-akun lainnya. Kemudian di pasar online, perusahaan Indofood juga memasarkan produknya melalui pasar online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan yang terakhir di toko-toko offline, perusahaan Indofood juga memasarkan produknya melalui toko-toko offline seperti minimarket, supermarket, dan warung. Yang kedelapan adalah cara marketing mix yang dijalankan oleh perusahaan Indofood. Strategi marketing mix adalah strategi yang menggabungkan 4 elemen utama pemasaran. Yang pertama adalah produk. Perusahaan Indofood menawarkan produknya yaitu makanan dan minuman, termasuk mie instan, biskuit, makanan ringan, dan minuman kemasan. Yang kedua ada harga. Perusahaan Indofood menawarkan produknya dengan harga yang terjangkau. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan, terutama konsumen dengan daya beli rendah. Yang ketiga, ada tempat, yaitu untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Perusahaan Indofood bekerja sama dengan berbagai distributor untuk mendistribusikan produknya ke toko-toko offline dan online. Dan yang terakhir, ada promosi, yaitu untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Strategi promosi tersebut meliputi iklan, promosi, event, dan kolaborasi. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, perusahaan Indofood berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin makanan dan minuman industri nomor 1 di Indonesia. Sekian penjelasan tentang manajemen pemasaran pada perusahaan Indofood. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.